Belajar tentang mengenal sistem komputer. Nah, wes dibuka kabeh bukunya apa ora? Halaman berapa? Ayo Zidan ki napa? Malah turu ya Dibuka bukune. Halaman 43. Nah, nanti kalian dihadapkan bisa apa? Mendeskripsikan komponen komputer mulai dari hardware, software, sama brainware. Kemudian kamu dapat menerangkan cara kerja komputer. Kemudian kamu juga harus memahami jenis dalam memori komputer. Kemudian kamu juga harus bisa mendeskripsikan komponen dalam CPU serta harus bergotong royong mempraktekkan karakter gotong royong di lingkungan sekitarmu. Itu yang tujuan pembelajarannya. Kita langsung ke materi. Sebelum kita masuk ke materi ada pemantik. Pemantik itu apa? Pemantik itu pertanyaan di awal. Di awal pembelajaran harus ada pertanyaannya supaya nanti kamu tahu mengapa kita perlu memahami sistem komputer. Menurutmu apa? Jawaban di situ. Mengapa perangkat pada sistem komputer harus saling terhubung? Tolong kamu tulis dulu sebelum kita belajar lebih lanjut. Kamu jawab dulu pertanyaan ini. Pertama apa pertanyaannya? Mengapa kita perlu memahami sistem komputer? Nopo kok perlu sistem komputer kowe pahami? Kenapa? Yang kedua, mengapa perangkat pada sistem komputer itu harus saling terhubung? Benar ya? Silakan dijawab dulu. Kita akan belajar tentang perangkat pada sistem komputer. Nah, yang paling utama kamu harus tahu yang namanya sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Sistem komputer itu apa? Yo, dari Daru dulu. Nah, sistem komputer itu apa, Le? Sistem komputer merupakan kumpulan dari perangkat komputer yang saling terhubung dan berinteraksi untuk melakukan proses pengolahan data. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi yang sudah menghafal, sudah hafal apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Ayo nak, sistem komputer itu apa? Sistem komputer merupakan kumpulan dari perangkat komputer yang saling terhubung dan berinteraksi untuk melakukan proses pengolahan data. Wah, pinter sekali, tepuk tangan. Bisa saling memijit dulu. Nah, lumayan. Praktek pena. Kita akan memanfaatkan perangkat lab yang ada di sekolahan kita, gitu ya. Dan sebelum kita belajar, ada pemantik atau pertanyaan yang sering dilakukan sebelum kamu nanti akan belajar lebih mendalami lagi. Pertanyaannya yaitu karena kita nanti praktek, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Untuk itu ada pertanyaan, pernahkah kamu menggunakan komputer? Silakan tulis di buku itu. Kemudian, tahukah kamu tentang macam-macam perangkat komputer? Tahu enggak? Sebelum saya terangkan, silakan kamu tuliskan di buku. Pernahkah saya menggunakan komputer? Nah, di mana? Kapan? Tolong kamu jelaskan. Terus
di komputer itu ada peralatannya apa saja? Tolong kamu jelaskan, gitu ya. Pernahkah kalian menggunakan komputer? Coba, Mas siapa ini? Mas Aditya. Kamu pernah menggunakan komputer enggak? Pernah. Kapan? Pernah di sekolah, Bu. Di sekolah. Kelas berapa itu? Kelas 5, Bu. Pas kelas 5. Kelas 6-nya orang guna ke? Boten. Nah, pas kelas 5 pada saat apa? ANBK. Pada saat ANBK kamu menggunakan komputer. Kalau Mas Endi Cahya sama. Pada waktu juga ANBK. Ada pelajaran tambahan di SD? Misalnya ekstra atau apa? Tidak ada. Berarti di SD-mu menggunakan komputer pada saat ANBK. Terima kasih, tepuk tangan. Apa? Nah, kamu yang menggunakan komputer selain di ANBK ada? Oke, pada saat apa? Di rumah. Di rumah. Berarti kamu di rumah ada PC atau perangkat komputer atau laptop? Laptop sama komputer. Oh, di rumah ada laptop dan komputer. Biasanya kamu menggunakan apa? Buat nonton YouTube. Nonton YouTube di laptop? Iya. Oke, selain YouTube? Foto. Oh, lihat-lihat foto. Selain lihat-lihat foto yang untuk pembelajaran? Enggak ada. Ngetik-ngetik? Oh, ini memanfaatkan laptop atau komputer go nonton YouTube. Bisa, memang bisa. Berarti laptop atau komputermu terkoneksi dengan internet. Oke. Tadi ada yang menggunakan di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah. Kamu menggunakannya di rumah pakai aplikasi apa? Menggunakan apa? Digunakan untuk apa? YouTube aja. Tidak ngetik-ngetik. Kadang ngetiknya pakai apa? Microsoft apa no? Apa ya? Tahu ndak? Program yang digunakan untuk pengolah data, pengolah kata. Microsoft Word. Tinggal ngetik. Itu juga pernah buka? Oke, berarti nanti kalian kalau di rumah sudah ada. Mas, siapa namamu, Mas? Hendita. Mas Hendita, pernah menggunakan komputer di mana? Di rumah. Di rumah ada. Oke, berarti ini di kelas ini banyak yang di rumah sudah tidak asing dengan komputer. Digunakan untuk apa? Bermain game. Wah, ini Mas Hendita ternyata komputernya digunakan untuk main game. Selain main game, Ya paling nonton YouTube doang. nonton YouTube doang. Oke, berarti besok kita akan belajar memanfaatkan lebih lagi komputer bisa digunakan untuk YouTube, bisa digunakan untuk game, tapi bisa juga digunakan untuk pelajaran, membantu kamu dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siapa lagi? Ayo. Tidak ada yang pernah, berarti selain itu tadi tidak ada yang pernah menggunakan komputer. Apa yang nanti? Di sekolahan pas apa? ANBK. Selain ANBK pelajarannya ada enggak? Ada. Ada pelajarannya. Waktu itu matematika, Bu. Oh, matematika tapi menggunakan komputer. Oke, bisa. Pelajaran apa? Bukan hanya pelajaran TIK saja, ternyata kamu matematika bisa menggunakan lab TIK. Nanti misalnya ada Bapak Ibu guru yang menginginkan menggunakan lab TIK digunakan untuk tidak hanya pelajaran TIK. Pelajaran apapun bisa menggunakan. Kenal perangkat keras. Nah, perangkat keras komputer sering disebut apa bahasa kerennya?
hardware. Apa itu hardware? Coba dibaca dulu. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat elektronik yang terdapat pada komputer. Perangkat keras dapat dipegang secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata. Itu namanya perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware. Kita akan belajar tentang hardware. Coba, apa itu hardware, Nak? Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat elektronik yang terdapat di komputer yang dapat dipegang secara fisik maupun dilihat secara kasat mata. Oke, tepuk tangan. Satu kali lagi, cowok yang bisa. Siapa? Joko, iso Joko. Apa, Nak, Le? Perangkat elektronik yang terdapat pada komputer yang dapat dilihat secara Kasat kasat mata dan dapat dipegang. secara fisik. Oke, tepuk tangan. Gampang ya? Apa jajal bareng-bareng? Perangkat keras atau hardware adalah perangkat elektronik yang terdapat pada komputer. Perangkat keras dapat dipegang secara fisik dan dilihat secara kasat mata. Tepuk tangan. Perangkat keras atau hardware itu dibagi menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Yang pertama yaitu input atau perangkat masukan. Yang kedua yaitu perangkat pemroses atau processing device. Yang ketiga perangkat keluaran atau output. Yang keempat perangkat penyimpanan atau stock device. Ada berapa tadi perangkat perangkat keras? Ada perangkat input apa? Input device merupakan fungsinya untuk apa? Memasukkan data atau perintah dalam bentuk data digital yang diolah oleh komputer. Contohnya yaitu peralatannya apa? Keyboard, mouse, kemudian joystick, scanner. Ada lagi apa? Mikrofon. Tadi perangkat input. Kalau input sudah paham, sekarang kita akan ke perangkat pemroses atau processing device. Apa itu processing device? Processing device berfungsi untuk menerima data dari perangkat masukan dan mengolah data tersebut. CPU adalah bagian komputer yang menjadi pengontrol seluruh aktivitas serta menafsirkan jalannya perintah masukan dari pengguna. Itu namanya CPU. Kalau di manusia, kalau kita CPU ne eneng gone otaknya komputer jenenge apa? CPU. Sing mikir, sing ngolah bar eto input atau data dari pengguna akan diolah oleh otaknya komputer. Otaknya komputer jenenge apa le? CPU, Central Processing Unit. Oke, mudah. Ini ada pertanyaan. Wah iso, nek saiki rada ngantuk.
mesti ra iso mikir. CPU-ne rusak. CPU-ne agak rada rusak iki mesti. Karena jam-jam ngantuk CPU-ne cara menungso otake rada aduh. Ngantuk, ngeluh, ngeleh, ambyar. Kabeh dhewe ora iso mikir dadian. Oke? Kita lanjutkan ya. Alat pemroses ada yang pertama CPU atau otaknya dari komputer, Central Processing Unit. Kemudian ada motherboard. Motherboard itu papan sirkuit yang terdiri atas komponen penting di komputer. Jenenge motherboard. Bahasa Inggrisnya mother itu apa? Ibu. Nah, ibu mesti duwe Nah, itu motherboard itu papan sirkuit. Jadi ini bentuknya kayak papan gini. Nah, dienggo nempelke alat-alat yang lain. Jadi nek kamu bongkar dari komputer itu kamu bongkar, CPU dibongkar, itu ada papan sirkuitnya. Papannya sing dienggo nempelke apa itu peralatan yang lain, misalnya VGA, RAM, USB port itu ada di yang namanya ibu duwe anak-anak gitu ya. Oleh CPU ke eneng CPU, eneng motherboard kuwi engko neng di kan ibune nanti akan ada alat-alat yang lain, hardware yang lain. Seperti apa? VGA port, terus USB, RAM itu akan tertempel di Oke, bisa dipahami? Belajar tentang apa? Perangkat keluaran atau output. Silakan out. Keluar. Perangkat keras tadi kita sudah belajar tentang yang pertama apa? Input, terus input device yang pertama. Kemudian kita belajar tentang alat pemroses, processing. Nah, kita yang ketiga akan belajar tentang apa? Output device. Nah, sekarang apa itu output device? Siapa lagi Apa itu yang dinamakan dengan alat output? Alat output adalah dari Mas Farel. Apa itu alat output, Mas? Berfungsi. Alat output berfungsi untuk memberikan data. Output device digunakan atau berfungsi untuk apa, Mbak? Untuk menampilkan hasil data yang telah diolah dan diproses dari komputer ke dalam berbagai informasi kepada pengguna. Oke, tepuk tangan. Untuk menampilkan hasil data yang diolah dan diproses dari komputer ke dalam berbagai informasi kepada pengguna. Oke, berarti kalau mau tahu hasilnya dari apa yang sudah diolah oleh alat yang namanya processing, itu kita lihat dengan alat yang namanya output. Berarti fungsi dari output apa, Mas Edi? Berfungsi untuk menampilkan hasil data yang telah diolah dan diproses dari komputer ke dalam berbagi informasi kepada pengguna. Wah, pintar sekali, tepuk tangan. Wes, tahu fungsi dari output. Nah, kita harus tahu apa saja alat-alatnya. Coba, Mbak, namanya siapa? Diva. Mbak Diva. Alat dari apa itu? Output itu apa saja? Monitor, terus speaker, printer, proyektor. Tepuk tangan. Wes, berarti sudah bisa ya.
Kita sebutkan lagi alatnya apa untuk output? Monitor, speaker, printer, proyektor. Wah, pinter sekali. Alat yang tidak kalah penting kalau kita sudah tahu alat. Yang pertama tadi alat apa? Input, proses, output. Ada satu alat dari komputer, alatnya itu tidak kalah penting, yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini juga penting sekali. Apa itu perangkat penyimpanan? Perangkat penyimpanan atau storage device merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan berbagai data digital. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang perangkat keras, macam-macamnya sudah. Untuk itu tugasnya dari kalian yaitu ada di AKM itu. AKM halaman 46, silakan nanti kamu kerjakan. Pemantik AKM, kemudian ada halaman 48 itu contoh permasalahan, itu silakan. Ini ada, perhatikan gambar itu ya. Ada gambar, tahu? Nah, itu ada bermacam-macam gambar. Nanti ada tabel nama, oh itu termasuk alat input, alat proses, output, atau alat penyimpanan. Fungsinya apa? Dari gambar tersebut kamu bisa mencari di internet. Kira-kira isora? Bisa ya? Oh, mouse. Fungsinya apa mouse? Cari di internet. Fungsi dari mouse itu ya. Oke, tugasnya itu ya. Silakan dikerjakan. Tugasnya ada di halaman pemantik AKM, kemudian contoh permasalahan. Oke, hari ini pelajarannya sudah selesai. Pelajaran sudah selesai. Silakan nanti kalian pulang. Semoga selamat sampai di rumah kalian masing-masing. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita besok ketemu di lab TIK, gitu ya. Besok untuk praktek yang pertama yaitu kita akan praktek membuat biodata diri, yaitu gawe kartu nama yang kemarin itu. Nah, itu aja. Silakan salah satu pimpin doa. Siap, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Hati-hati. Oh, rasa ke susu santai. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Kepiye to? Hati-hati ya, Nak. Hati-hati ya. Hati-hati.